Dua kapal nelayan yang tengah bersandar terbakar di Pelabuhan Masami, Banyuwangi, Jawa Timur. Salah satu kapal sempat terseret ke tengah laut karena tali terputus. Mohon bantuan untuk teman-teman yang ada di Mako, ada dua kapal yang terbakar. Kobaran api menghanguskan dua kapal ikan di dermaga Pelabuhan Masami, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur. Tim damkar yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api dari tepi dermaga pelabuhan. Sebelumnya, dua kapal motor bernama KM Dinda Jaya dan KM Bahtera Makmur sedang bersandar bersebelahan di dermaga. Api tiba-tiba muncul dari kapal motor Dinda Jaya dan dengan cepat membesar kemudian menyambar ke kapal motor Bahtera. Proses pemadaman api sempat terkendala karena salah satu kapal sempat terseret ke tengah laut lantaran tali tambang kapal terputus akibat terbakar. Kapal patroli dan sejumlah kapal tugboat pun dikerahkan untuk menjinakkan api. Akibat kebakaran ini, salah satu anak buah kapal mengalami luka bakar di tangannya saat berupaya menyelamatkan diri dari kobaran api di atas kapal. Sementara penyebab pasti kebakaran kapal masih diselidiki polisi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Oksigen bawa. Seorang pekerja bangunan dievakuasi usai tertimbun tanah usai terjadi longsor di Kampung Marga Bakti, Kelurahan Kertamaya, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Korban dibawa petugas ke klinik untuk mendapatkan pertolongan medis. Saat kejadian, korban tengah membuat konstruksi ceker ayam untuk pondasi kerasi mobil rumah warga. Namun tiba-tiba ambrol dan korban terjebak di lubang pondasi selama 1 jam. Sebelumnya tebing setinggi 4 meter longsor dan menimpa pekerja bangunan. Diduga longsor tersebut akibat kontur tanah yang labil. Saat ini korban masih menjalani perawatan di klinik akibat luka memar di kaki dan sesak nafas. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Safety-nya mana safety-nya ini? Kamera pengawas merekam saat sejumlah bocah perempuan yang tengah bermain dihampiri seorang pengendara motor di sebuah taman, Jalan Taman Anggrek Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Korban yang merupakan siswi kelas 5 sekolah dasar itu diajak pelaku berboncengan motor. Pelaku berdalih minta diantar mencari alamat. Dengan cepat, pelaku menggasak perhiasan emas yang digunakan korban lalu menurunkannya di kawasan Kali Deras. Berbekal rekaman CCTV, kedua orang tua korban melaporkan kejadian ke aparat kepolisian sektor Cengkareng. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang pria berpura-pura meregangkan otot di pinggir Jalan Cempaka, Fajar Baru, Cengkareng, Jakarta Barat. Namun aksinya ini hanya akal-akalan saja karena ternyata ia hanya memastikan situasi sebelum membawa gerobak besi milik musola Nurul Huda. Pelaku dengan santai mendorong gerobak yang biasa digunakan warga untuk aktivitas sosial. Aksi pencurian ini tergolong nekat karena dilakukan di siang hari saat warga tengah melaksanakan ibadah sholat. Pengurus musola mengaku tidak mengunci gerobak karena sering digunakan warga. Dan akibat ulah pelaku, pengurus musola harus membuat gerobak yang baru agar saat dibutuhkan bisa segera digunakan warga. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, dua pelaku pencuri motor nekat beraksi di siang hari di pemukiman padat kawasan Koja, Jakarta Utara. Sementara di Sukabumi, Jawa Barat, seorang pria jadi bulan-bulanan warga usai terpergok mencuri telepon genggam. Kamera CCTV merekam dua pelaku curanmor yang berhenti di sasarannya yang terparkir di Jalan B Rawabadak, Koja, Jakarta Utara. Aksi pelaku dipicu kunci motor yang masih tergantung hingga satu pelaku segera membawa kabur motor milik karyawan es kristal. Tahu motornya dibawa kabur, korban segera mengejar pelaku. Namun naas, kedua pelaku sudah kabur. Korban mengaku lupa mencabut kunci usai mengantarkan es kristal dan baru sadar ketika sepeda motornya dibawa kabur pelaku. Lagi sepi banget sih, soalnya ada mobil masuk kan, mobil masuk, terus keadaan macet, di sini sepi, langsung aja juga sih.
Itu habis nganter barang apa gimana? Nganter es. Habis nganter es, terus taruh sini. Habis ini Kuncinya nyantol tetap. kuncinya lupa dicabut. Rawabadak merupakan kawasan rawan pencurian kendaraan bermotor. Dalam 1 bulan sudah 3 warga kehilangan sepeda motornya. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pimpinan Ponpes yang melecehkan santriwatinya ditetapkan sebagai tersangka di Serang, Banten. Sebelumnya ia sempat bersembunyi di plafon rumah saat digeruduk warga. Polisi dibantu warga menurunkan paksa seorang pria yang bersembunyi di plafon sebuah rumah warga di Cikande, Serang, Banten. Pria berinisial K yang merupakan pimpinan pondok pesantren ini sebelumnya bersembunyi karena khawatir diamuk warga yang menggerebeknya. Warga pun sempat berupaya menghakimi pelaku saat akan dibawa ke kantor polisi. Setelah diperiksa, K langsung ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melecehkan santriwati dan juga terlibat dalam tindakan aborsi. Ustadznya melakukan tindak pidana cabul dan pada saat kejadian ponpes tersebut sudah digeruduk massa lalu pada kejadian juga pelaku tersebut sempat kabur, tapi setelah itu kami mencarinya dan akhirnya ketemu di rumah keluarganya. Sebelumnya puluhan warga merusak rumah terduga pelaku pelecehan seksual yang juga pimpinan pondok pesantren di Desa Badak, Kabupaten Serang, Banten. Tak hanya rumah, warga juga menggeledah pondok pesantren untuk mencari keberadaan pelaku. Warga emosi karena laporan mereka tak kunjung ditindaklanjuti. Aksi massa bisa diredam saat polisi tiba di lokasi. Pelaku kini telah ditahan di sel tahanan Polres Serang Kota. Dari Serang, Banten, Mahesa Priyadi, iNews melaporkan. Lantaran cemburu buta, seorang pria tega aniaya istrinya dengan senjata tajam di Depok, Jawa Barat. Sementara di Bangkalan, Jawa Timur, polisi tangkap pelaku pembakaran wanita muda. Polisi menggelandang LR, pelaku KDRT pada istrinya sendiri, TA 24 tahun, ke Polres Depok. Akibat aksinya ini, sang istri mengalami luka dan harus mendapat puluhan jahitan pada sejumlah bagian tubuhnya. Sebelum aksi penganiayaan terjadi, korban dan pelaku sempat terlibat cekcok di depan rumah dengan menuduh istrinya memiliki pria idaman lain. Tak disangka, pelaku yang tersulut emosi langsung mengambil sebilah senjata tajam hingga terjadi aksi penganiayaan. Korban pun menderita luka pada bagian kepala dan punggungnya. Gak tahu, orang gak cepet. Kagak saya itu. Cepet begini nih. Udah tuh patah. Bendanya sampai patah. Gagangnya. Nah tinggal gagangnya tuh besi. Belakangnya gebuk lagi begini. Belakangnya itu. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Masa menghadang razia PSK yang digelar petugas di kawasan Tretes Prigen, Pasuruan. Warga berteriak menolak razia hingga 6 PSK yang sudah diangkut diminta untuk dilepaskan. Warga juga sempat menghadang kendaraan petugas yang diduga dari Satpol PP Pemprov Jatim dan Pomdam 5 Brawijaya. Akibatnya ketegangan terjadi hingga salah satu petugas mengeluarkan tembakan peringatan. Meski tak ada korban, razia ini viral. Menurut warga, penolakan razia merupakan bentuk akumulasi kekecewaan yang menilai petugas hanya merazia namun tak mencarikan solusi. Dalam razia ini, 6 PSK yang terjaring operasi hanya dilepaskan dan pulang ke wismanya masing-masing. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Akibat tanggul jebol, permukiman warga terendam banjir hingga aktivitas warga terganggu di Pekalongan, Jawa Tengah. Banjir juga merendam permukiman warga di 12 kecamatan di Pandeglang, Banten. Perbaikan tanggul Sungai Bremi oleh puluhan warga masih dalam kondisi darurat dan rawan jebol lagi karena curah hujan cukup tinggi disertai naiknya permukaan air laut. Akibat tanggul jebol, lebih dari sepekan permukiman Kelurahan Pasir Keraton Keramat Kota Pekalongan terendam banjir dengan ketinggian hampir 1 meter.
Beberapa sekolah di wilayah tersebut pun ikut terendam banjir. Seperti SD Negeri Pasir Sari 2, imbas banjir, aktivitas belajar mengajar diliburkan sementara. Sedangkan kegiatan ujian semester di Madrasah Ibtidaiyah Pasir Sari terpaksa dilakukan di rumah masing-masing siswa. Meski banjir mulai surut, namun ratusan warga tetap bertahan mengungsi di sejumlah lokasi seperti di Aula X Kelurahan Pasir Sari dan TPQ Baitul Hikmat. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Air menggenang karena tingginya intensitas curah hujan dan meluapnya beberapa sungai. Di antaranya Sungai Cipunten, Agung, Cilempang, Cikoncang, Cicanggoma hingga Sungai Cibodas. Dari data BPBD Kabupaten Pandeglang, banjir tersebut melanda 12 kecamatan. 914 warga dari 315 kepala keluarga terdampak banjir dengan ketinggian hingga 2 meter. Jika hujan tak kunjung berhenti, diperkirakan banjir akan terus meninggi. Untuk ketinggian air sendiri berapa sentimeter kira-kira? Kira-kira ini juga hampir setengah meter ini. Oh gitu ya? Iya. Pak, apakah ini banjir masih ada peluang untuk lebih tinggi lagi, Pak? Bisa jadi, Pak. Dari data tim cepat tanggap, salah seorang warga Kecamatan Cikesik dikabarkan hilang terbawa arus banjir. Saat ini korban dalam pencarian tim BPBD dan tim SAR. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Dua kelompok remaja wanita terlibat adu mulut di salah satu mal di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah petugas keamanan berusaha melerai mereka karena menjadi pusat perhatian pengunjung lain. Namun usai dilerai, perkelahian kembali berlanjut di area basement mal. Keduanya saling ejek hingga akhirnya adu jotos. Polisi pun langsung turun ke lokasi dan mengamankan para pelaku. Di antara mereka merupakan karyawan salah satu gerai di mal. Saat diperiksa, motif perkelahian ternyata hanya karena kesalahpahaman semata. Sesuai hasil penyelidikan anggota kami, itu kesalahpahaman saja antara mereka sesama. Oh, berarti ini sempat juga teriak-teriak itu sebenarnya? Sempat, sehingga mengundang perhatian pengunjung ya. Namun Setelah diamankan polisi, keduanya memilih berdamai dan sepakat tidak melanjutkan pertikaian mereka. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan korban investasi bodong menggeruduk PN Kota Bekasi, Jawa Barat. Seluruh korban mendesak PN Kota Bekasi mengembalikan barang bukti ke para korban. Akibat tidak mendapat keadilan, ratusan korban penipuan investasi bodong, Crypto at Cash menggelar demo di Pengadilan Negeri Kota Bekasi. Masa mendesak PN Kota Bekasi segera melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tentang pengembalian barang bukti mewah yang disita untuk dikembalikan ke korban. Diketahui para korban investasi bodong Crypto at Cash sudah hampir 4 tahun memperjuangkan haknya. Usai putusan pidana dan telah memutuskan bersalah, bos investasi bodong at Cash Abdul Rahman Yusuf. Selain itu, pengadilan juga menyita barang bukti mewah baik rumah, kendaraan, serta perhiasan. Saat ini diperkirakan total kerugian dari seluruh korban investasi bodong ini mencapai 300 miliar lebih. Korban tidak tahu soal pidananya. Kami hanya meminta Pengadilan Negeri Bekasi untuk menjalankan berita acara sita eksekusi. Apa aja Bang itu yang mau disita inginnya? Asetnya apa? Kalau aset daripada si korban. Hingga sidang pidana ingkrah dan putusan Pengadilan Tinggi memutuskan agar segera dilakukan penyitaan barang bukti agar segera dikembalikan ke para nasabah atau korban penipuan at Cash. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. 4 orang terluka akibat truk oleng hingga tabrak angkot dan warung di Sukabumi, Jawa Barat. Sementara di hutan Baluran Situbondo, Jawa Timur, sejumlah pelajar terluka usai mikrobus terguling. Kondisi angkot ini ringsek usai diseruduk truk box di Jalan Bayangkara, Gunung Puyuh, Kota Sukabumi. Selain angkot, truk juga menabrak warung dan gerobak yang berada di pinggir jalan. Akibat kejadian ini 4 orang terluka, yakni sopir angkot, ojek online, dan sopir truk hingga harus dirawat di rumah sakit. Kejadian bermula dari truk yang mengarah dari Setukpa, Polri menuju Degung melaju dengan kecepatan tinggi. Saat di lokasi kondisi jalan licin lantaran diguyur hujan.
Truk pun oleng hingga menyeruduk angkot yang sedang berhenti di badan jalan serta sebuah warung dan gerobak. Yang dari atas ya, kirain teh mabok supir teh, emang rem bolong katanya. Supir teh subante nanti ban bituban, itu kan kadio tak kana mobil. Joger mobil teh nyeret kadio tak ada. Nyeret kadio supirnya ngaco kadio teh. Karena ieu kana gerobak. Bangkai angkot dan truk pun dievakuasi ke Makulantas Polres Sukabumi Kota. Kasus ini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Sukabumi Kota. Dan Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Video amatir warga merekam sesaat setelah kecelakaan mikrobus di hutan Baluran, Situbondo, Jawa Timur. Kendaraan itu terguling di bahu jalan hingga rusak parah, sementara belasan pelajar yang menjadi penumpangnya terluka. Kecelakaan terjadi saat bus akan mendahului truk yang ada di depannya. Bus terguling saat sopir berupaya menghindar dengan membanting setir ke kiri. Akibat kejadian ini, 7 pelajar terluka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Sementara pelajar lainnya melanjutkan perjalanan dengan menaiki kendaraan lain. Kejadian ini telah ditangani Satlantas Polres Situbondo. Bangkai kendaraan diamankan di Pos Lantas Baluran. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. 2 kapal nelayan yang tengah bersandar terbakar di Pelabuhan Masami, Banyuwangi, Jawa Timur. Salah satu kapal sempat terseret ke tengah laut karena tali terputus. Mohon bantuan untuk teman-teman yang ada di Mako, ada 2 kapal yang terbakar. Kobaran api menghanguskan 2 kapal ikan di dermaga Pelabuhan Masami, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur. Tim damkar yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api dari tepi dermaga pelabuhan. Sebelumnya 2 kapal motor bernama KM Dinda Jaya dan KM Bahtera Makmur sedang bersandar bersebelahan di dermaga. Api tiba-tiba muncul dari kapal motor Dinda Jaya dan dengan cepat membesar kemudian menyambar ke kapal motor Bahtera. Proses pemadaman api sempat terkendala karena salah satu kapal sempat terseret ke tengah laut lantaran tali tambang kapal terputus akibat terbakar. Kapal patroli dan sejumlah kapal tugboat pun dikerahkan untuk menjinakkan api. Akibat kebakaran ini, salah satu anak buah kapal mengalami luka bakar di tangannya saat berupaya menyelamatkan diri dari kobaran api di atas kapal. Sementara penyebab pasti kebakaran kapal masih diselidiki polisi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan ekor ikan mati di jaring apung Waduk Cirata, Purwakarta, Jawa Barat. Akibatnya, petani alami kerugian ratusan juta rupiah. Video amatir merekam petani tambak ikan yang mengeluh karena sebagian besar ikan peliharaannya tiba-tiba mati. Akibat peristiwa ini, para petani ikan kelimpungan karena rugi hingga ratusan juta rupiah. Ikan mati massal diduga akibat oksigen dalam air yang berkurang tiba-tiba akibat cuaca buruk. Kondisi ini diperparah oleh hamparan gulma eceng gondok di waduk. Petani itu rata-rata petani merugi di kisaran antara 1 ton sampai 2 ton. Kalau diuangkan berapa tuh kerugiannya? Diuangkan bisa mencapai ratusan juta, Pak. Ratusan juta ya? Iya. Untuk menjaga ekosistem lingkungan Danau Cirata, paguyuban petani ikan Waduk Cirata bersama-sama membersihkan hamparan eceng gondok. Mereka berharap ekosistem air waduk kembali ideal untuk ikan peliharaan mereka. Saat ini, para petani menggantungkan hidup mereka di waduk ini dengan memelihara ikan mas, ikan bawal, ikan patin, hingga ikan nila. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Akibat kontur tanah labil, tebing setinggi 4 meter longsor dan timbun pekerja bangunan di Bogor, Jawa Barat. Korban pun mengalami luka memar dan sesak napas.
Oksigen tadi, oksigennya bawa. Seorang pekerja bangunan dievakuasi usai tertimbun tanah usai terjadi longsor di Kampung Marga Bakti, Kelurahan Kertamaya, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Korban dibawa petugas ke klinik untuk mendapatkan pertolongan medis. Saat kejadian, korban tengah membuat konstruksi ceker ayam untuk pondasi kerasi mobil rumah warga. Namun tiba-tiba ambrol dan korban terjebak di lubang pondasi selama 1 jam. Sebelumnya tebing setinggi 4 meter longsor dan menimpa pekerja bangunan. Diduga longsor tersebut akibat kontur tanah yang labil. Saat ini korban masih menjalani perawatan di klinik akibat luka memar di kaki dan sesak nafas. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan.